Oke, halo teman-teman semua. Kenalin nama aku Davin Galuh Hakim dengan NIM 023. Di sini aku mau jelasin bagian aku dalam pengerjaan tugas besar ini. Aku di sini dapat pengerjaan di bagian development ya. Itu bagian front end di halaman page sama aku juga bikin footer buat aplikasinya kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang bingung, ini aku mau jelasin sedikit tentang codingannya sama gimana codingnya, gimana caranya, dan biar kalian juga bisa paham nanti pas ngejelasin gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Ini codingan utamanya, ini halaman page ya. Kalau kalian bingung kan kemarin kita udah pada tahu pasti codingnya itu pakai Next.js itu jadi kita pakai apa namanya routingnya tuh pakai pages router. Terus di sini aku bikin folder help buat naruh si apa namanya buat naruh si halaman page-nya. Ini sebenarnya bisa aja langsung tulis help tsx di luar di dalam folder page-nya, tapi aku lebih suka gini. Dibuat gini aja, ada folder terus dalamnya index gitu. Nanti ini bakal apa namanya? Membuat halaman page. Nah, ini codingan fullnya. Nah, kalau kalian bingung, mungkin kita sebelum ke help page, kita lihat yang lebih simpel dulu aja kali ya. Kita lihat footernya dulu. Nah, footer tuh kalau kalian lihat di halaman help ini yang paling bawah nih. Ini bisa dipakai di page-page yang lain juga gitu. Cuman kalau di sini aku pakainya buat di halaman help aja kayak gitu. Ini simpel banget sih. Ini cuman buat komponen footer aja dalam footer.sx di components nih di sini. Ada folder components ya footer kayak gitu. Terus dia isinya intinya cuma footer aja gitu. Kita mengekspor sebuah fungsi default gitu yang namanya footer, terus yang ini fungsinya akan mengembalikan sebuah HTML gitu ya, HTML dengan styling CSS yang kita pakai Tailwind di sini, apa konfigurasi CSS-nya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya simpel banget, isinya cuman sebuah div gitu, dalamnya ada paragraf gitu. Paragrafnya ini adalah yang tulisan itu made with STI 21 K3 gitu. Cuman kenapa ada span-span kayak gini? Karena masing-masing kalimat atau kata itu kayak stylingnya beda-beda. Nih, ini yang made with nih dia fontnya open sans gitu. Terus yang mana mana yang bayinya juga open sans, tapi yang bawah ini yaitu pengennya tuh open sans tapi teksnya tuh putih, terus dia di bold, dia 8 pixel, dia beda sendiri pokoknya karena dia di bold di sini nanti tuh kelihatan beda kan. Nah, terus yang ini juga sendiri nih si Love ini karena yang nggak mesti open sans sih, tetap pengennya kalau pakai open sans ntar si bulat ini apa ya, si bulat si Love ini warnanya nggak merah gitu ceritanya. Nah kayak gitulah. Kenapa pakai span itu biar ada styling masing-masing kayak gitu. Nah ini tulisan fixed bottom ini buat apa sih? Nah ini tuh biar posisinya tuh fix di bottom di bawah gitu di bawah. Nah terus dia tingginya 40 pixel, width-nya full. Full itu adalah ngikutin apa namanya? Ngikutin screen-nya segimana full gitu. Terus ya udah kita tulisannya background-nya black gitu, warna background-nya. Terus dia dikasih shadow. Ada makanya di sini ada kayak apa namanya? Um, background drop shadow ya, ada drop shadow dikit gitu dengan konfigurasi drop shadow seperti ini. Nah ini taruh di kita tulisin flex justify center buat item center ini buat item-item yang di dalamnya si paragrafnya ini kita taruh di tengah justify center dan item center tuh biar dia menengah juga sama kayak gitu. Kalau item center tuh buat atas bawahnya, kalau justify ke kanan ke kirinya kayak gitu. Udah sih. Nah, buat si font yang tadi ini yang kita pakai, itu sebenarnya diimpor dulu sih dari, di Global CSS ini. Jadi aku download dulu 2 font, pertama Montserrat sama Open Sans. Terus kita taruh deh di Global CSS-nya kayak gini, biar di si font yang dipakai ini ada Open Sans sama Montserrat gitu. Dah, terus yang di sini, ini kita taruh di konfigurasi Tailwind-nya, kita tulisin di bagian temanya itu kita tulisin font family-nya kayak apa. Oh, Montserrat itu menggantikan sans serif, Open Sans menggantikan sans serif gitu. Jadi bisa dipakai sekarang akhirnya kayak gitu. Nah, berarti footer tadi udah, konfigurasi Tailwind udah, global CSS udah. Ini kita ke index.sx kayak gitu. Nah, di sini ini kita ngimport 3 library. Pertama image dari next image, link dari next link, dan ngimport footer tadi, komponen yang footer tadi kita udah buat gitu. Nah, image ini buat apa? Image ini buat yang ngambil image obviously gitu. Kalau link ya buat ngelink ke page yang lain kayak gitu. Nah, ini kita buat fungsi default standar, itu kita bilang namanya help. Dan dia bakal nge-return si help page itu sendiri. Nah, yang bagian atas ini kita bilang relatif H screen gitu. Kenapa? Dia itu pengennya dibuat si apa namanya si size itu relatif terhadap apa namanya terhadap parentnya gitu nanti dimanapun ini page ditaruh gitu. Terus kita taruhnya height itu screen sesuai screen si usernya. Kita taruh flex itu biar item-item di dalamnya itu taruh organisasi
secara ke kanan gitu, terus kita taruh item center dan justify center biar posisinya nengah gitu. Nah, di dalamnya baru tuh kita taruh background apa namanya, slide 50 ini biar kelihatannya si background-nya nggak beneran putih dan nggak biar apa agak kontras sama si navbar yang di atas gitu. Nah, ini ada komponen navbar yang di atas itu ada tiga bagian. Yang pertama si apa back icon sama redirect ke apa sih? Redirect ke page sebelumnya. Terus ini icon profile terus redirect ke apa page profile ini nih. Ini kan yang ini tombol ke back, ini tombol profile gitu. Nah, yang terakhir lagi tulisan pusat bantuan. Makanya di sini ada link, dalamnya ada image gitu. Jadi dia nge-link, jadi image ini nge-link terhadap suatu page gitu, kayak kasar kayak gitu. Yang ini juga sama image-nya nge-link terhadap suatu page. Nah, kalau yang ini page yang nge-linknya ke page sebelumnya, which is ke dashboardnya gitu. Kalau yang ini nge-linknya tuh ke direct ke page profile kayak gitu. Ini kalau dipencet pun bisa ngeliatin. Ini balik ke page sebelumnya. Tapi kalau profile tuh nggak bisa karena belum ada. Kita di maksudnya di lokal host aku itu nggak ada. Nanti orang yang bagian profile bakal jelasin gitu. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Terus ya udah di bagian apa namanya? Ini simply kalau di sini kita buatnya buat si navbar itu kita buat sticky ke atas gitu. Terus ya udah backgroundnya putih kayak gini ya biasa ya. Terus dikasih drop shadow sedikit. Dah. Nah, buat yang image, ini yang image ini dia agak unik. Pokoknya dia kalau di hover, kalau kita hover di atas itu dikasih shadow, nih, shadow large kayak gitu. Dia udah drop shadow-nya ini juga nih. Jadi kayak ada pencetan tombolnya gitu, lucu kan? Nah, kayak gitu. Ini juga sama nih kayak gini. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Nah, terus ini yang buat navbar. Terus ini segini div yang buat navbar nih. Nah, ini div yang buat informasi icon. Nah, informasi icon tuh yang ini. Yang ada halte, shuttle, dan user kayak gini. Bentukannya kayak gini. Nah, ini ada tiga bagian juga sama. Dua dot atas, dua dot bawah, dan bagian halte, shuttle, dan user gitu. Dua dot atas tuh yang ini, dua titik di pojok sini, sama dua titik di pojok sini. Sebenarnya ini karena statik sebenarnya bisa aja pakai image gitu langsung import image selesai jadi cuman ya biar kita belajar lah ya ngeiniin CSS gitu HTML. Jadi kita buat dua dot gitu, kita buat dua item list, tingginya 5 pixel, lebar 5 pixel, terus kita dikasih margin 2,5 biar dia ada jaraknya dari pojok gitu nggak nempel. Terus dia kita buat rounded full biar dia bulat bentukannya, dikasih warna backgroundnya segini, terus kita justify between dia biar antara dua item list ini itu posisinya ada jaraknya gitu di antara kedua itu tuh kayak jaraknya pas menengah apa ke ujung gitu di antara jaraknya gitu. Di justify-nya tuh kayak gitu. Makanya kayak gini bentukannya gitu. Nah, ini div yang luar itu buat apa namanya? Buat nge-contain si list-nya ini kayak gitu simpelnya. Gitu aja sama. Ini buat yang dot atas sama yang dot bawah sama aja. Bedanya cuma di margin di padding-nya aja di sini. Padding-nya di sini beda dikit tuh. Sisanya sama gitu. Kayak gitu. Ini kan yang, apa marginnya bottom dia nggak nempel kayak yang bawah. Kalau di sini marginnya kayak yang top biar nggak nempel sama yang atas kayak gitu. Tapi sisanya sama. Nah, ini yang dalam. Ini ada shuttle sama user. Ini kita buat flex dan kita justify around. Jadi kiri, tengah sini, ini jaraknya semua nih. Nih jaraknya sama semua. Kalau justify between, jaraknya di antara mereka doang, itemnya doang yang sama. Tapi kalau around tuh semua. Kayak gitu. Nah, terus ini buat yang halte, kita cuman import image, terus ada ini buat nge-link ke page halte, kalau misalkan ada, gitu. Ya buat ngejelasin lah gitu kalau ada, tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi ini kayak gitu. Ini buat ini sebenarnya cuma image doang, terus yang shuttle juga image doang, kita import image gitu. Buat yang mana? Buat yang user juga sama, cuma import image aja dari si SVG ini. Kita pakainya SVG soalnya lebih bagus ya. Kita taruh di public di sini. Public images nanti ada di sini. Gitu. Kalau kita pakai PNG lebih jelek nanti gambarnya jelek lah pokoknya. Kita pakai weight segini soalnya ini ikutin di Figma-nya aja sih kurang lebihnya kayak gitu. Terus ya udah gitu kurang lebihnya ya. Terus ini cuma ada tulisan aja sih. Ini tulisan aja, tulisan ada tulisan halte, tulisan shuttle, tulisan user gitu. Ini ada tulisan kan halte, user, shuttle, user gitu. Terus dikasih warna teksnya tuh ini biru ini, dikasih bold, teks 14 pixel ditaruh di tengah gitu. Udah. Ini semuanya sama ya buat yang lain juga gitu. Kita lanjut ke bawah. Di sini ada cara pengaksesan fitur shuttle tracker dan penjelasannya. Ini sebenarnya isinya itu basically ya cuman si ini aja, si teks ini plus beberapa icon ini, kayak gitu. Cuman kalau pengen di breakdown, itu dia satu div besar di sini div yang ini nih. Nah, dia sampai sini.
gitu, sampai tombol bantuan ini satu div besar gitu. Cuman kalau pengen di breakdown ini yang pertama paling atas tuh ada tulisan cara pengakses fitur shuttle. Ini yang warna biru ini nih. Nih, kita pakai mana nih? Teksnya justify left, dikasih teksnya 16 pixel, leading tuh tingginya, font bold, itu terus kita kasih warnanya, kita kasih fontnya montserrat. Nah, tapi buat yang trackernya itu kan dia warnanya biru gini, makanya kita kasih span di sini buat kasih trackernya. Kita kasih warnanya beda sendiri, kayak gitu. Terus buat yang mana? Buat yang bawah ini kan ini juga sama kurang lebih. Kita buat paragraf aja, cuman buat yang bagian si mana? Si yang tulisan shuttle tracker dia di bold. Shuttle-nya di bold, buat yang trackernya dikasih warna kayak gini, yang lainnya kurang lebih sama, kayak gitu sih. Gitu. Terus yang ini kan list ya. Ada 1, 2, 3, 4. Makanya kita buat list. Kalau kita pakai UL itu tanya unlisted gitu. Jadi nggak ada titik-titiknya itu loh. Kan biasanya kalau bikin list ada dot 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 ini hilang kalau nggak pakai UL gitu. Nah, ini kita kasih margin dikit aja biar ngikutin kayak di Figma-nya kayak gitu. Terus ini buat masing-masing list item itu isinya apa? Which is image yang sebelah kiri sama tulisan yang kan kayak gitu. Nah, image-nya tinggal kita import aja dengan margin ke kanan dari kanan 13 pixel biar ada jarak nih dari image ke kanan sini gitu. Terus udah kita import image-nya. Ini height sama width-nya ngikut di Figma. Terus ini ada paragrafnya tulisan. Misalkan tulisannya ini pakai teksnya hitam, teksnya 14 pixel, tingginya 19 pixel, fontnya bold kayak gitu. Nah, yang di bawahnya si lapornya dikasih warna kayak gini, cuman yang lainnya warnanya sama aja yang tadi yang udah kita define sebelumnya. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Intinya buat semuanya itu kayak gini. Ada image ya, terus bagian kata pertamanya di bold dikasih warna beda sendiri, sisanya sama aja gitu kayak teks biasa. Udah deh kayak gitu. Buat empat item ini kayak gitu. Terus yang ini ada bagian tombol bantuan sama link ke formnya. Jadi di help page ini bakal ada tombol bantuan yang bakal ngelink ke sebuah Google Form kayak gitu. Jadi semuanya mostly yang tadi itu static semua sih, gak ada yang bisa dipencet gitu ya. Yang bisa dipencet cuma tombol back sama yang profile tadi yang aku bilang, which is nanti bakal dijelasin sama orang yang bikin bagian profile kayak gitu. Nah, tapi buat tombol bantuan ini bakal ngelinknya tuh ke form. Nah, di sini ini ada heading 2 itu buat si nulisin tulisan butuh lebih banyak bantuan. Ini dikasih margin top 30 pixel biar ada jarak atas dari sini ke sini. Terus dikasih justify left buat teksnya gitu. Kita kasih 16 pixel tingginya ukurannya tingginya 19,5, fontnya bold, ini ikutin Figma aja ya, terus warnanya kayak gini, fontnya Montserrat yang udah kita import gitu. Terus udah tulisannya aja butuh lebih banyak bantuan, ini heading 2 gitu. Terus ini kita bakal kasih A ini buat ngasih link. Nah, makanya ini harus linknya ke Google Form gitu. Ini buat si buttonnya sendiri, buat button tanya di sini. Makanya kalau kita pencet nih, ini bakal nge-link ke Google Form yang belum aku selesaikan karena ya nanti kan mengikuti keinginan teman-teman yang lain ya di formnya butuh apa aja. Cuma yang penting udah adalah formnya kayak gitu. Jadi kalau dipencet bakal bisa nge-submit form nanti bisa kita analisis datanya kayak gitu. Terus intinya udah ada gitu. Terus apa nih? Di sini kita buat div di dalam si link yang tadi. Nah, ini buat apa divnya? Buat bikin si tulisan tanya di sini. Itu consisting of dua hal. Pertama, tulisan tanya di sini sama image ini panahnya ini gitu. Nah, yang pertama lihat nih. Kita tulisin ini tulisan apa nih? Teksnya white, tingginya 16 pixel, tingginya enggak, ukurannya 16 pixel, tingginya 19,5. Font yang tepat, weight-nya 600. Berarti somewhat kalau 600 tuh kayak belum di bold gitu, tapi enggak tipis-tipis juga. Tulisannya tanda di sini. Terus nanti di sini ada yang image yang kita import taruh di sebelah kanan. Nah, ini gimana caranya biar bisa ada di sebelah kanan. Nah, kita makanya di div yang luar kita definisiin di sini ada justify between gitu. Terus dia kalau di hover brightness naik 110, makanya kalau kita giniin tuh dia kan lebih terang ya. Nah, kayak gitu. Justify between ini kalau kalau justify between-nya nggak mirip sama yang di atas, jaraknya nggak jauh kayak gini. Soalnya di sini ternyata ada 3 item bukan 2. Ini yang satu lagi item kosong, cuman sebuah kotak transparent tingginya 15 gitu. Jadi ada kotak transparent di sini, tanya di sini sama ini di sini gitu. Kayak gitu kurang lebih. Ini aku bikin 15 biar ngikutin sama si image-nya gitu. Biar intinya jarak kanan kirinya sama lah. Biar tanya di sini tuh ada di setengah posisinya. Nah, kayak gitu terus di akhir kira-kira apa aja sih footer di bawah sini. Gitu deh. Ini footernya ada jarak segini soalnya di bagian mana? Di bagian yang atas itu kita kasih margin intinya kayak gitu. Biar dia tuh nggak nempel sama si ini. Ya kayak gitu. Ya, kurang lebihnya kayak gitu teman-teman buat bagian aku. Jadi aku bikin di bagian help page-nya sama di bagian footer aku bikin dua itu. Semoga video ini bermanfaat ya. Oh ya, ini BTW
Kalau kalian mau lihat sedikit video presentasi aku di kelas, ikut highlightnya. Thank you. Oke, halo teman-teman semua. Ini karena aku Davin Lukman Hakim, NEM 023 mau lanjutin presentasi kita yang tadi lanjutin yang bagian front end. Ini aku di sini dapat tugas buat bikin help page sama si footernya sendiri. Kalau ini sebenarnya si yang itu dapatnya dari bisa diaksesnya tuh si help page bisa diakses dari kita mencet yang tanda tanya ini. Kalau dipencet nanti bakal ke sini. Terus ini udah kalau mau balik juga bisa. Presiden sama warnanya ini ada bener. Kasih Pak, ini bisa langsung balik aja kalau mau balik. Terus kayak sama aja kalau mau ke profil nanti ini ada linknya sebenarnya. Cuman karena page profilnya nggak sinkron di lokal, jadi nggak bisa langsung kita akses. Terus ini semuanya ini ngikutin di Figma ini sebenarnya. Cuman kalau kalian mau lihat sendiri, ini ada bagian-bagian masing kodenya. Ini kalau yang di bagian sini ada navbar bagian atas, which is yang di sini. Kenapa nggak pakai navbar langsung dari komponen navbarnya? Karena di sini beda. Kalau yang di sini ini tombolnya back, sedangkan navbar yang atas yang aslinya itu dia di sebelah kiri itu ada yang buat help sama reportnya itu. Jadi beda. Makanya nggak bisa langsung kita nggak bisa langsung kita pakai komponennya. Gitu makanya aku buat sendiri. Gitu. Di sini ini buat link ke. Kalau yang pertama ini yang icon backnya. Ini ada image di sini kita import. Terus yang ini tulisannya. Coba digeser dikit. Nah, tulisannya yang sini ini pusat bantuannya. Terus yang di bawahnya baru juga sama. Ini image yang buat profile yang bagian sini. Gitu. Terus jangan lupa itu masih dulu. Kemarin kita udah sepakat namanya si biru nggak ada tampil ada si biru di sini. Oh iya belum Pak. Ya itu belum. Tapi rencana posisinya di mana nanti? Di atas. Di atas. Maksudnya kalaupun pas pindah page gini tetap harus ada si birunya tapi di sebelah mana nanti? Di sini Pak. Dan harusnya si biru lebih gede dari satu tracker kan? Ya nanti desainnya diupdate lagi Pak. Bisa kan ya? Di Figma Ya. udah Pak. Apa? Di Figma-nya udah, tapi belum diupdate lagi di sini. Kan ini lokal saya. Terus pun kalau pindah halaman tetap si birunya harus ada juga ya? Oke Pak. Oh iya di bar ini. Oke, coba balik lagi ke page yang tadi. Sama di scroll dikit tuh, Bro. Gak bisa di scroll. Ini. Oh. Codingannya. Nah, apa. Ya udah, terus yang di bawah-bawahnya ini kan ada 3 informasi, ada halte, shuttle sama ikan. Mau hitungnya kayak gimana? Ini aku definisiin aja langsung. Ini buat bagian yang halte sendiri, ini buat bagian yang shuttle, buat bagian yang si usernya sendiri. Ini sebenarnya cuma import image aja, terus dikasih tulisan di bawah, udah gitu. Terus kalau bingung yang ini apa, yang 2 ini cuma buat bikin ini dot di pojok itu. Jadi itu bukan image, kayak kontainer aja, terus dibikin round, udah gitu aja sebenarnya. Terus boleh dilanjut lagi ke bawah. Yang bagian bawahnya yang di sini ini penjelasannya aja, sebenarnya cuma teks aja dengan styling sedikit kayak yang bagian ini kan ini list gitu, terus dikasih icon sebelah kirinya, terus yang lain-lainnya kalau yang kayak gini kan ini beda sedikit stylenya, jadi kayak dia pakai span. Kalau bisa dilihat, mau coba turun dikit ke kanan, ini kesana, ya digeser ke sini aja, ya gini, nah gitu maksudnya. Nah, kelihatan kan kalau buat beberapa hal kita punya styling khusus kayak contoh buat yang login, buat yang lapor ini makanya beda sendiri stylingnya bukan yang lain. Udah kayak gitu. Terus kalau di scroll ke bawah ini buat tombol bantuan sama link formnya. Jadi kalau misalkan pengen ada lebih banyak help lagi, nanti kita bakal link formnya ini kalau diklik juga bakal langsung ke link formnya. Cuman pada saat ini klik aja nggak apa-apa. Tapi tanggung jawab siapa yang ini? Nah, cuman kalau formnya memang belum diapa-apain karena memang biar nanti bisa dikomplikasi sendiri aja. Tapi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya deh. Gitu. Kalau formnya memang nggak di biar nanti kan menyesuaikan kebutuhan. Yang penting formnya ada gitu. Kenapa formnya nggak langsung di sini karena bakal lebih. Tapi rencananya tanya di sini akan ada apa aja ininya kolom-kolomnya. Apa aja? Klik lu tanya di sini. Ya, boleh. Ini pada rencananya dulu. Hah? Kira-kira formnya bakal kurang lebih nanyain apa? Kalau ini kan bantuan lebih ke ininya sih. Jadi lebih kita mungkin punya beberapa pertanyaan template kayak yang mereka merasa kurangnya di mana. Tapi kayak udah di setting dulu. Ada yang bagian yang mereka bisa fill-in nanya sama kita gitu mungkin gitu. Oh, gue susun gitu. Maksudnya mau dibikin ada Simple aja nggak usah banyak nggak pertanyaan. cuma gini aja textbox gitu aja. Iya, paling Textbox. bukan textbox apa bukan question box. Paling konteks sama teks box. Udah gitu aja kok, paling nggak usah banyak Topiknya apa gitu? Iya. Topik kamu tuh bertanya apa? Mungkin siapa mungkin aman Itu nanti responnya gimana? Rencana responnya kan kalau tanya di sini. email nanti Pak. Oh, email. Paling gitu Pak, paling. Berarti ini pun bakal begitu diklik baru nanti si petugas bakal baca ini. Ya, Google-nya. nanti direspon Baru via. respon. Terus dia mengisikan emailnya di mana? Kan nanti di sini mungkin bisa kita tambahin kayak form buat ngambil email, buat ngambil nama dan segala macam. enggak kan? Yang tanya di sini harus yang login ya? Harus login nggak? Enggak. Enggak usah Harus banget. login. Oh berarti tanya dulu email dan mandatory kalau nggak ngisi email berarti dia akan
bisa Ya biar ngisi. kita bisa ngirimin balik pesannya bang. Ya, artinya dipaksa mandatory wajib. Yes. Bisa kalau nggak ngisi email berarti dia nggak bisa nerusin lagi komplainnya. Ya bisa pak. Ya gitu tiap kalinya. Oke, udah pak. Oke baik, segitu dulu. Tapi nanti pas di laporan yang di Indonesia, kamu jelasinnya jangan secepat ini. Bayangkan kamu lagi nerangin ke teman-teman yang nggak ngerti. Kalau ini kan saya macam aja kan itu masalah. Jadi tiap flash itu apa, justify itu apa? Semua kita jelasin. Dijelasin, bayangkan teman kamu yang nggak biasa dengan coding, kamu jelasin lagi banyak, jangan lagi banyak lagi dijelasin ke aku, kalau kamu masih mencontoh karena udah kebayang kalau ini. Tapi kalau teman yang belum ngerti gitu, kan mereka semua dapat kewajiban nge-flow. Jadi ajarin dulu sama kalian supaya pas codingnya mereka juga lebih bagus nanti nge-flow-nya. Kalau dapat nilai flow kalian dulu yang itu ke kawan. Oke? Saya tadi kayaknya belum jelasin coding. Gak apa-apa, nanti yang penting di laporan yang kan saya minta 2 hari dari ini kalian. Oke, set. Di situ kamu bikinin yang bagus. Itu bagian kami aja. Ya masing-masing, ke bagian masing-masing, spesifik bagian masing-masing. Nanti kan terkumpul dari satu. Kayak tadi, tapi lebih Lebih detail. Ya lebih pelan. Saya tadi cuma fokus di Iya, tidak apa-apa. Ini mah presentasi ke saya. Oke baik, mungkin segitu dulu nanti kita lanjutin sama-sama. Jangan lupa ngisi penilaian ya. kalau sama ada Oke, sekian dulu teman-teman buat video kali ini. Terima kasih udah mau nonton. Ya, jangan lupa tonton video yang teman-teman yang lain dan semoga bagus tugasnya. Bye bye.